Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari-hari kita tetap bahagia dan selalu tersenyum. Hari ini saya akan memberikan suatu edukasi ataupun wawasan bagi kita semua. Semoga wawasan ini, ilmu pengetahuan ini bermanfaat bagi jemaat ataupun bagi siapapun yang mendengarnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mensupport channel ini sehingga channel ini sampai sekarang tetap memberikan suatu video-video untuk menghibur Bapak Ibu. Oke, selanjut saja saya ingin memberikan suatu informasi, yaitu apa sih perbedaan agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Oke, sebenarnya ada 3 aliran atau denominasi utama Kristen, yaitu Kristen Katolik Roma, Kristen Katolik Ortodok, dan Kristen Protestan. Dari ketiga aliran Kristen ini, hubungan antara Kristen Roma dengan Protestan yang sering mendapat perhatian paling banyak. Ada beberapa perbedaan antara aliran Kristen Katolik Roma dengan Protestan atau Kristen Protestan. Walaupun dalam beberapa dekade ini telah dilakukan usaha untuk mencari titik temu dan landasan bersama antara dua kelompok Kristen terbesar ini. Pada awal reformasi Protestan, kenyataannya masih ada beberapa prinsip yang tidak jauh perbedaannya seperti pada awal reformasi Protestan. Perbedaan yang paling prinsip antara Katolikisme dengan Protestantisme adalah masalah sufisiensi ataupun kecukupan dan otoritas Alkitab. Kaum Protestan menegaskan bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber wahyu khusus kepada manusia. Bahkan kaum Protestan percaya bahwa Alkitab saja cukup dan bersifat absolut final sebagai acuan. Otoritas dan kompas iman Kristen hanya Alkitab yang mengajarkan kepada kita semua yang diperlukan untuk keselamatan manusia dari dosa. Kaum Protestan berpendapat bahwa Alkitab merupakan satu-satunya standar moral atau tingkah laku pribadi umat Kristen. Semua ajaran gereja, pendeta, pemimpin gereja, pengalaman pribadi, kesaksian, tradisi gereja, filsafat, ideologi, kebudayaan, peradaban umat dan praktis kekristenan harus takluk tunduk dan menundukkan diri kepada Alkitab. Nah, supremasi Alkitab atau firman Tuhan di atas segala sesuatu, dan Alkitab menjadi satu-satunya landasan segala sesuatu, merupakan salah satu spirit dan ciri khas Protestantisme. Prinsip ini umumnya disebut sebagai sola scriptura yang merupakan salah satu 5 sola. Kata Latin sola berarti hanya atau saja, yang dirumuskan para reformator Protestan yang menjadi faktor pembeda utama antara Katolik dan Protestan. Martin Luther mengujurkan orang-orang dan gereja-gereja yang menerima prinsip supremasi Alkitab atau firman Tuhan atas segala sesuatu agar menyebut dirinya sebagai Injili. Bagi Katolik, otoritas tradisi setara dengan Alkitab. Sedangkan bagi Protestan, tradisi berada di bawah otoritas Alkitab. Nah, tradisi bisa diterima asalkan sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena itu Protestan menolak apokrifa karena mengandung ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gereja pasti rapuh, krisis, menyimpang, bahkan tersesat kalau tidak dibangun di atas Alkitab saja. Bagi kaum Protestan, kebenaran firman Tuhan atau Alkitabiah merupakan hal paling penting di dalam dunia, khususnya bagi iman Kristen. Ada sebenarnya banyak ayat Alkitab yang menegaskan prinsip tentang kecukupan dan otoritas tunggal sentral Alkitab bagi iman dan praktek kekristenan.
Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 misalnya menegaskan bahwa segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan Kristen Katolik Roma menolak doktrin sola scriptura dan tidak percaya bahwa Alkitab saja sudah cukup. Kristen Katolik percaya bahwa baik Alkitab dan tradisi suci Katolik Roma sama-sama atau sederajat mengikat umat Kristen. Banyak doktrin Kristen Katolik Roma seperti purgatori, tempat api penyucian dosa, berdoa kepada orang-orang suci, pemujaan atau ibadah kepada Maria dan lain tidak mempunyai dasar dalam Alkitab karena hanya didasarkan atas tradisi-tradisi Kristen Katolik Roma. Pada dasarnya, penolakan Gereja Kristen Katolik Roma pada sola scriptura dan penekanan Katolik bahwa baik kecukupan otoritas, kelengkapan dan kesempurnaan Alkitab, pandangan tentang Alkitab merupakan salah satu pangkal perbedaan antara kedua aliran ini. Perbedaan pendapat kedua antara Katolik Roma dan Kristen Protestan yaitu mengenai jabatan paus dan otoritas paus. Menurut Kristen Katolik Roma, paus adalah vikaris atau pengganti Kristus yang menggantikan Yesus sebagai kepala gereja yang kelihatan. Roma Katolik percaya bahwa paus merupakan kepala gereja sedunia sebagai vikaris Kristus. Paus berfungsi sebagai wakil duniawi yang besar, tepat, dan pantas bagi orang Katolik. Nah, ajaran Katolik Roma, paus tidak bisa keliru bila berbicara mengenai masalah iman dan moral yang harus dianut oleh seluruh gereja. Sehingga paus memiliki kemampuan untuk berbicara ex cathedra, artinya otoritas tentang masalah-masalah iman dan praksis beriman. Nah, dan menetapkan ajaran yang sempurna mutlak yang mengikat semua orang Kristen. Akan tetapi gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa gak ada manusia yang sempurna atau tidak bisa keliru. Menurut Kristen Protestan, hanya Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. Katolik menyandarkan diri pada suksesi apostolik sebagai cara upaya untuk menegakkan otoritas paus. Nah, Kristen Protestan percaya bahwa otoritas gereja berasal dan bersumber dari Alkitab, yaitu firman Tuhan, bukan dari suksesi apostolik. Kuasa dan otoritas rohani tidak bergantung pada tangan seorang manusia saja, tetapi sepenuhnya bersandar pada Alkitab saja. Nah, Kristen Katolik mengajarkan bahwa hanya gereja Katolik yang bisa menafsirkan Alkitab secara tepat. Sementara itu, gereja Kristen Protestan mengajarkan bahwa Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang Kristen yang sudah lahir baru agar mampu memahami pesan Alkitab. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Yohanes 2 ayat 27. Nah, perbedaan pokok yang ketiga antara Katolik dan Protestan adalah dalam hal doktrin, teman-teman, tentang keselamatan. Nah, bagaimana caranya seseorang diselamatkan? Tentang doktrin keselamatan kaum Protestan. Nah, kaum Protestan berpegang pada asas sola fide, iman saja, hanya iman, yang menegaskan bahwa pengajaran Alkitab tentang keselamatan dan pembenaran oleh anugerah saja, hanya melalui iman karena Kristus saja. Katolik mengajarkan bahwa manusia harus bergantung iman plus perbuatan-perbuatan baik. Nah, agar bisa diselamatkan. Yang diperlukan bagi doktrin keselamatan Katolik ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama adalah yaitu 7 sakramen. Yang pertama, pembaptisan, penguatan atau krisma, ekaristi, rekonsiliasi atau pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, imamat, dan pernikahan. Bagi kaum Protestan percaya
Atas dasar iman di dalam Kristus saja, orang-orang percaya dibenarkan oleh Allah. Ya, karena dosa-dosa mereka telah ditebus, dibayarkan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan kebenarannya dipertalikan atau diberikan kepada mereka. Nah, sedangkan Katolik percaya bahwa kebenaran Kristus ditanamkan, diberi kepada orang-orang percaya oleh anugerah melalui iman. Tetapi hal itu sendiri tidak cukup untuk membenarkan orang percaya. Orang-orang percaya harus menambah kebenaran Kristus ditanamkan kepadanya dengan perbuatan-perbuatan baik. Katolik dan Protestan juga berselisih pandang tentang apa artinya dibenarkan di hadapan Allah. Bagi Katolik, pembenaran meliputi dibuat benar dan kudus. Katolik percaya bahwa iman di dalam Kristus hanyalah permulaan keselamatan, sehingga seseorang harus mengandalkan perbuatan-perbuatan baik agar pantas mendapat anugerah keselamatan kekal Allah. Pandangan pembenaran ini bertentangan dengan ajaran Alkitab seperti dalam Roma 4 ayat 1-12, Titus 3 ayat 3-7, dan banyak ayat yang lain yang menjelaskan. Nah, Protestan membedakan antara tindakan pembenaran pada saat kita dinyatakan benar oleh Allah didasarkan atas iman kita pada penebusan Kristus di kayu salib, dan proses pengudusan setelah lahir baru menuju kedewasaan iman di sepanjang hidup kita di dunia ini. Maka Protestan juga mengakui bahwa perbuatan baik itu penting, tetapi perbuatan baik itu merupakan buah atau hasil dari keselamatan. Perbuatan baik bukanlah merupakan sarana atau alat keselamatan. Perbuatan baik bukanlah bagian dari proses agar diselamatkan. Nah, Katolik mencampurkan pembenaran dan pengudusan bersama-sama menjadi satu proses yang sedang berlangsung terus-menerus, yang menyebabkan kebingungan tentang bagaimana cara seseorang untuk diselamatkan. Nah, perbedaan keempat antara Katolik dan Protestan adalah tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal. Katolik dan Protestan sama-sama percaya bahwa orang yang tidak percaya akan masuk neraka kekal. Tetapi ada perbedaan-perbedaan penting tentang apa yang terjadi kepada orang percaya. Dari tradisi-tradisi gereja Katolik dan kepercayaan pada kitab-kitab non-kanonik, gereja Katolik telah mengembangkan doktrin purgatori ataupun purgatorium atau api penyucian. Menurut Katolik, api penyucian adalah keadaan yang harus dialami oleh orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum secara sepenuhnya disucikan. Keselamatan abadi sudah jelas baginya. Namun dia harus menjalani penyucian untuk apa? Untuk memperoleh kekudusan yang perlu agar diperkenankan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Dengan demikian, api penyucian bukanlah tempat antara surga dan neraka, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai proses untuk masuk surga. Jadi, teman-teman, api penyucian adalah tempat atau proses di mana umat Roma Katolik yang beriman harus terlebih dahulu menderita dan dihukum sementara akibat dosa yang dilakukan semasa hidup sebelum masuk ke dalam kerajaan Allah. Protestan sangat menolak ajaran api penyucian. Karena apa? Karena umat Protestan percaya bahwa kita dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus saja. Bahkan kebenaran Kristus diberikan kepada kita apabila kita meninggal dunia. Kita akan langsung masuk surga ke dalam hadirat Allah. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10, Filipi 1 ayat yang ke-23. Nah, salah satu aspek yang kita tidak setujui tentang doktrin api penyucian adalah kepercayaan bahwa manusia dapat dan harus menebus dosa-dosanya sendiri.
Menurut Protestan, pandangan ini berarti merendahkan kecukupan dan kemujaraban penebusan Kristus di kayu salib. Nah, secara implisit, ajaran keselamatan Katolik ini menunjukkan bahwa penebusan Kristus di atas kayu salib merupakan pembayaran yang tidak cukup bagi dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Sehingga seorang percaya harus membayar dosa-dosanya sendiri. Apakah melalui penebusan dosa atau waktu di api penyucian. Namun, menurut Protestan, Alkitab mengajarkan bahwa kematian Kristus saja yang bisa mengambil hati, memuaskan, menghilangkan dan mendamaikan murka Allah terhadap orang-orang berdosa. Bisa baca Roma 3:25, Ibrani 2:17, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang benar tidak dapat menambahkan apa yang telah Kristus selesaikan atau kerjakan. Nah, perbedaan-perbedaan teologis ini sangat penting kita ketahui. Tetapi teman-teman ataupun umat-umat jemaat Tuhan, perbedaan-perbedaan teologis tersebut tidak boleh lagi membuat kita saling memusuhi atau saling membenci loh ya. Apalagi saling membunuh dan perang. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengabaikan banyak kepercayaan-kepercayaan utama yang mempersatukan kita sebagai sesama umat Kristen. Kita menyembah Allah Tritunggal yang sama yang memerintahkan kita agar sebagai sesama umat Tuhan untuk dapat saling mengasihi, saling membantu, saling mengingatkan, saling bekerja sama dan saling menghormati. Prinsipnya adalah seperti yang dinyatakan oleh sejarawan gereja ternama, yaitu Philip Schaff. Dalam hal-hal esensial kita bersatu, dalam hal-hal tidak esensial kita bebas bersikap, tetapi di dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Ingat, Kristen Protestan dan Kristen Katolik memang banyak perbedaan, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semua.